semangat pagi. Kita akan mempelajari gempa bumi. Jadi gempa bumi ini adalah contoh dari bencana dari tenaga endogen yang ada. Oke. Apa sih gempa bumi itu? Ya toh, gempa bumi itu adalah goncangan atau getaran bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi besar yang terkumpul secara tiba-tiba akibat adanya pergeseran pada kerak bumi, ya. Oke. Nah, jenis-jenis gempa bumi itu ada 3. Yang pertama adalah gempa tektonik, kemudian yang kedua adalah gempa vulkanik, dan yang ketiga adalah gempa runtuhan. Apa itu masing-masing? Kita akan jelaskan. Gempa tektonik di sini adalah gempa yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik di zona batas antar lempeng dan juga patahan yang menyebabkan terjadinya getaran dan menyebar ke segala arah. Kita bisa lihat kekuatan gempa tektonik yang besar ini bisa mencapai 9 skala Richter, seperti contohnya di Aceh. Lalu pada tanggal 26 Desember tahun 2004, ingat kan? Itu gempa tektoniknya sangat besar sekali ya. Nah, sedangkan kalau gempa vulkanik itu atau gempa gunung api itu ya disebabkan oleh naiknya fluida gunung api ya. Bisa gas, bisa uap dan magma yang asalnya dari bawah menuju ke permukaan atau kawah ya, ke permukaan atau di kawah yang nantinya akan mengakibatkan retakan yang menimbulkan getaran di sekitar rekahan itu dan akhirnya dia akan merambat ke segala arah. Kemudian gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini beda karena kalau gempa tektonik itu besar, kemudian gempa vulkanik juga besar. Kalau gempa runtuhan ini kekuatan gempanya kecil ya, karena hanya berkisar 2 sampai 3 skala Richter. Nah, gempa runtuhan itu apa sih ya? Nah, penyebabnya di sini adalah runtuhan dari batuan. Contohnya misalnya stalaktit yang jatuh di dalam gua di daerah Kapur. Ya. Kemudian ada juga amblesan atau runtuhnya terowongan-terowongan di daerah-daerah penambangan akibat gaya gravitasi ya. Jadi kecil, jadi hanya ya skala regional aja, kecil aja. Oke. Nah, macam-macam istilah gempa itu banyak ya. Ada hipocentrum, ada epicentrum, ada isoseis, ada seismograf, ada seismogram. Apa itu ya? Nah, kalau hipocentrum itu adalah pusat gempa. Ya, adalah pusat gempa umumnya pada bidang benio atau titik asal gempa bumi yang terjadi di bawah permukaan. Ya, nanti kita bisa lihat gambarnya. Sedangkan kalau epicentrum ini adalah pusat penyebaran gempa yang ada di permukaan, di mana epicentrum ini tegak lurus dengan hipocentrum atau proyeksi vertikal sumber gempa yang menyebar ke permukaan bumi. Kemudian kalau isoseis adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan intensitas gempa yang sama. Kemudian kalau seismograf ini adalah alat pencatat gempa. Kalau seismogram ini adalah kurva gelombang gempa. Ya. Kemudian ini bisa lihat, ini adalah hipocentrum, ini ada titik pusat gempa. Kemudian ini ya, pusat gempanya di sini. Kemudian kalau yang ada di atas ini adalah daerah dengan kekuatan yang berat. Ya, kerusakan yang berat. Jadi daerah sini kalau terjadi gempa bumi dia akan pasti parah. Tapi yang di daerah atasnya di sini agak keluar, daerah ini dengan kerusakan yang ringan ya. Jadi semakin jauh maka akan lebih ringan. Tuh. Oke, kemudian gelombang penyebab gempa itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah gelombang primer. Ya, gelombang primer ini seluruh saja
Sedangkan kalau gelombang sekundari ini seperti ular-ular ya, ular yang meliuk-liuk. Jadi kalau ular yang meliuk-liuk seperti ini ya, maka itu adalah gelombang sekundari. Ada juga gelombang low. Gelombang low itu ini arahnya ke sana, ini arahnya maju ke depan, ini arahnya keluar gitu ya. Jadi seperti ini gelombang yang namanya gelombang low. Kemudian yang terakhir adalah gelombang relay. Ini juga sama nanti gelombang. Jadi kalau ada gempa kita tidak tahu terasa tiba-tiba seperti yang terjadi di Bali kemarin. Itu ada gelombang relay. Sehingga apa? Dia tanah yang ada di sekitar itu seperti ada ular yang ada di bawah. Dia meliuk-liuk seperti itu ya. Nah ini juga sangat berbahaya sekali. Oke. Nah, jenis material dan cepat rambat gelombang gempa ini bisa beda-beda antara jenis batuan. Contohnya, kalau dia di batuan beku atau hard igneous rock, ini kan karena batuan beku itu keras dan kompak, maka jenis material dan cepat rambat gelombangnya itu rendah. Jadi ini gelombangnya cuma kecil. Tetapi kalau dia di sedimentary rock, ya, ini maka dia akan gelombangnya itu sedang karena batuan sedimen ya. Kemudian kalau di aluvium atau alluvium ini kan dia materialnya lebih lepas, maka nih cepat rambat gelombangnya dia akan menjadi besar. Apalagi kalau dia di shale atau mud. Ya, di lano lumpur ini lepas dan lunak gitu ya, maka dia akan terjadi rambatan yang sangat besar. Oke, akibat gempa itu apa saja? Ada getaran, ada terjadi retakan, bisa terjadi sesar, ada graben, ada amblesan, kemudian bisa terjadi longsoran, rayapan, likuifaksi, kemudian ada juga perubahan elevasi atau drainase, terjadinya letusan gunung api, ada tsunami, adanya goncangan muka air oleh gempa, adanya perubahan muka air tanah, dan lain sebagainya. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih banyak lagi di kuliah metode geologi lingkungan. Ya, nah bahaya gempa bumi itu apa saja? Pertama, ground motion atau menggoyang struktur sehingga bisa terjadi kolaps daerahnya. Kemudian likuifaksi. Apa itu likuifaksi? Adalah perubahan material yang padat, misalnya endapan sedimen atau tanah sedimen, dia akan menjadi seperti cairan atau liquid. Nah, sehingga maka bisa mempercepat gerak. Atau bisa juga gerakan tanah dipicu oleh getaran atau guncangan, kemudian terjadinya kebakaran, dampak tidak langsung gempa bumi ini dipicu oleh rusaknya jaringan gas dan listrik. Kemudian bisa juga terjadi tsunami, yaitu gelombang besar timbul karena displacement dasar laut yang cepat saat terjadi patahan di bawah laut gitu ya. Oke, kemudian contoh dari akibat gempa bumi, saudara bisa lihat sendiri fatal sekali, rumah-rumah bahkan ini gedung-gedung yang tinggi pun bisa cepat hancur gitu ya. Oke. Nah, ini di sini ada peta lokasi gempa yang merusak di Jawa Tengah. Ini contohnya saja. Di bagian selatan, ini yang terjadi sejak tahun 1840. Ya, ada patahan geser kanan, patahan geser kiri ya. Ini daerah-daerah ini sangat memungkinkan untuk terjadinya gempa bumi. Ini kompleks patahan besar Cilacap, Pamanukan, dan Lembang ya toh. Kemudian kalau yang ini kompleks patahan besar Kebumen, Muria, dan Meratus ya. Nah, ini di bawah ini juga sudah ada tahun berapa skala MMI 8, tahun 16 itu 9 dan sebagainya. Sampai di sini jelas ya. Nah, terima kasih. Uraian tentang gempa bumi saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di kuliah yang berikutnya. Salam.